Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Dan kembali lagi bersama kita, tim Detektif Astral masih menguak salah satu hal konten yang kita ATI kan, atau Astral Traveling Investigation di part pertama, yaitu adalah Sphinx, The Great Sphinx of Giza, yang dimana adalah Sphinx yang berlada atau terletak di sebuah Giza, salah satu kelurahan di Mesir. Kelurahan lagi, intinya masih dalam bagian di Egypt lah ya. Hal yang kita temukan di part 1 itu bisa dibilang kita kena manipulasi ya. Karena ya iblis adalah biang dari manipulasi dan kita malah termanipulasi. Padahal cara Bang Adam ingin memanipulasi, ternyata gagal Bang ya. Gagal maning gitu kan. Dan mungkin sebenarnya kita kayak diarahkan gitu gak sih bro? Dalam artian diarahkan untuk menuju ke istilahnya jalan yang memang walaupun lu kabur dari genjutsu itu yang ada di sebelah kanan ini ya kan, di dada ya kan. Kayak diarahkan untuk lu masuk sebenarnya ya itu lu para pelarian lu ujung-ujungnya bakal dead end gitu loh. Kayaknya sih nggak jauh-jauh dari situ sih. Iya gak sih? Ya, either one way or another lah bahasa Inggrisnya lah. Ya. Tapi guys, gue mengingatkan balik lagi, mungkin Bro Willy atau Bang Adam juga bisa mengkukuhkan sih. Yang kita berada ini adalah dimensi ya, yang kita explore tadi ya. Dimensi, bukan real world-nya. No. Bukan real world, walaupun di real world-nya sendiri memang di dalam Sphinx itu ada chamber-chambernya ya. Ada ruangan di dalamnya gitu kan. Itu apa yang kata Google ya, kita nggak tahu juga ya. Karena ya obviously kalau kita di sana kita bisa lebih kencang ngeliat dimensinya, tapi kan nggak mungkin kan kita bisa. Oke, kita langsung aja masuk ke part 2, yang dimana untuk part 2 ini kita akan lebih menelaah dengan tujuan kita untuk membuat konten ini, yaitu adalah untuk menemukan tentang istilahnya catatan rahasia ataupun sebuah chamber atau sebuah ruangan rahasia yang berada di sebelah kanan dari si macan itulah atau siapapun inilah bentuk Sphinx ini, Sphinx ini, gitu kan. Dan kita nggak tahu apakah ada hubungannya dengan piramida di belakang atau alias adalah sebuah makam raja dari Firaun Fuku. Ya ini kan hipotesisnya dari para peneliti di sana yang gue tahu dari Google gitu kan. Dan ya kita nggak tahu apakah yang terkait dari situ, dan akan kita kuak di part 2 ini. Semoga kita bisa bertemu dengan yang bisa menguak rahasia di sana, ataupun istilahnya kita nggak tahu nih berantem lagi. Nggak tahu deh. Karena kita nggak tahu juga ya, tadi yang lo bilang tadi sendiri ya, si Anubis ini nih tipikalnya nggak tahu juga ya, nggak tahu juga bukan demon gitu. Tapi dibilang alien juga not quite there yet gitu. Bukan, iya kan? Mungkin tersangkaan kita itu mungkin ya alien yang kerja bareng demons. Kolaborasi. Iya, mungkin aliennya sampai tahap tertentu mereka sudah bisa melihat demons barangkali, terus mereka kerja. Ya ibaratnya kayak jin lah. Jin kan ada yang bekerja sama iblis kan. Ya mungkin itu juga alien. Kalau jin kan dari bumi ya, probably alien ada yang selevel itu kali. We don't know. Kalau menurut apa bang? Jangan diem aja lu, spirit ya. Gue lagi nyari cara buat dapetin jalan keluarnya. Soalnya jujur gue sama Adam ya lesu, karena kita nggak nemu titik terang kayak mau dari mana masuknya, siapa yang mesti ditanyain gitu ya Adam ya. Kayak biasa tiap kali kita ngonten tuh langsung berasa kayak kesini. Ya, insting tuh dapat ini kayak pintunya tertutup gitu, bukan tertutup, kayak belum lihat pintu yang terbuka gitu loh Dam. Jadi kayak nyoba. Gimana untuk di part 2 ini ataupun langkah kita selanjutnya, lu punya strategi khusus gak Bang Adam? Gue harus mengkosongkan hati gue sih. Kayaknya pelajaran soal bunga tadi gue nggak boleh ada nilai apapun itu manusiawi sih. Gue bener-bener kosong banget sih Bang di sini. Itu kameramen ambilin skop tolong sih. Ada skop beneran dicari loh sama kameramen. Sungguh polos sekali. Biasa Aileen yang harusnya sini pisau. Tombak tadi aja gimana? Tuh kan baru dibilang kan. Tombak Medusa untuk mau bunuh Medusa sendiri. Gede loh segini. Pokoknya nanti lo kalau besok kayak gitu lagi, gue pulang duluan ya. Ya jangan dong. Matanya serem banget. Oke lah kalau kayak gitu, masih bersama tim Detektif Astral di sini. Masih ada Aileen, Jocelyn, Bro Willy, Bang Adam dan gue Bo di sini yang tidak ikutan untuk ATI. Ikutan dong. Nggak bisa. Ayo. Nggak bisa. Karena nggak sembarangan orangnya. Kalau ya saya kan orang normal gitu kan ya. Kak Adam nanti pegang aja Kak Adam. Jadi kalau misalkan katanya kan cuma bisa keluar satu. Iya ya udah. Kan lu katanya anak setan bang. Terus kalau nemu ular, nemu musuh astral, nih kiri. Ya. Aduh, oke lah kalau kayak gitu langsung kita mulai. Sekali lagi aku kasih tahu jangan lupa like, komen dan juga subscribe, dan juga pastinya komen di bawah untuk feedback dari konten kita kali ini, dan juga pastinya jangan lupa untuk bunyikan lonceng buat kalian selalu update tentang konten-konten kita. So langsung aja kita mulai masuk ke konten kita selanjutnya untuk yang part 2 untuk menguak The Great Sphinx of Giza.
Dan Kak Adam. Kamu. Jadi Aku tidak bisa. Ayo. veteran gini masuk nggak ada rasa apa-apa ya di hati, bisa nggak disetting? Bisa. Bisa. Ya, Jadi nggak sorry. zong gitu. Alien susah sih. Flat. Oh iya bener. Tapi lu harus sih flat aja. Nggak ada rasa kita pengen ini pengen itu, nggak boleh. Nggak ada kata kepengenan di saat itu nanti. Flat. Kayaknya genjutsunya cuma berlaku untuk orang yang kayak punya hasrat. Ngerti nggak? Karena film-film di luar sana ya kan, orang-orang yang harta pengen apa, biasanya tuh genjutsunya banyak tuh ya kan, atau enggak perangkapnya makin banyak ya nggak sih, malah di poinnya ya kayak tadi Bang Adam, ini adalah bunga keabadian gitu kan, disimbol ya ya kan, yang gue pegang itu racun. ya kan ternyata jebakan Batman cuy gitu. Ya gue akan abadi di situ, bener kata lu. Bener sih, sebenarnya nggak salah bunga keabadian, bener juga. Jadi gitu aja ya, kita datang dengan flat tanpa keinginan apa-apa. Oke. Oke Bang, siap Bang. Kita mulai lagi. So, let's traveling. Fokusnya yang ke kanan nih langsung nih. Ntar dulu, gue mau keluarin energi full. Oke. By the way, kita mau langsung ke kaki kanannya apa mau coba di yang tadi itu, yang katanya buat elit di sebelah Oh kepala? iya, tergantung tanya Adam nih, maunya gimana? Kita balik ke tempat dulu itu, terus gue pengen Mas Willy ngancurin atas itu dulu, baru kita masuk. Jadi kita ngancurin dari luar ya? Iya, konsepnya. kita mulai. Iya, iya. Gak ada keinginan. Tapi lo mau kemana dulu? Gue ke bawah itu dulu. Ke depannya. Ke depan itu dulu. Karena gue gak tahu yang takut sih salah lagi. Oke, Jadi udah. gue pengen datang, gue gak mau kena genjutsu lagi nih. Tapi si Anubisnya so far masih di situ ya? Enggak, di dalam semua, di Dalam dimensi semua. dalam. Oh, Iya. Kayak siap. udah ngecas sih, udah ngecas. Ingat flat ya, flat. Ya, dimennya di atas. Kalau lo ngelihat demon ya Dam, gue ngelihat buku. Di atas lengkap berarti. Lu lagi di mana nih posisi? Coba kita masuk tanpa ngancurin, datang dengan flat. Yang di atas. Iya, kita ke atas langsung ya. Yuk. Oke, sekarang baru gue Flat ke ya, posisi mata atau mulut mulut ya? mulut. Emang Oke. ada lubangnya di situ Bang untuk masuk. Intinya kita tembus. Pokoknya tembus kayak roh ketembus ke bagian. Oke, yuk. Karena dimensi ya. Gua tegasin dulu, ini bukan apa? Real world. Real world, tapi ini dimensi. Jadi jangan gagal paham nonton nih. Oke. Kita ke atas langsung ya. Flat ya. J-I, flat I. Iya. Turun lagi I. Turun. I turun. Udah. Oke. Oke. Ya giliran kita flat baru ngeliat simbol segitiga mata lagi Dam. Ada. Emang ngaruh ya. Emang apa? Ini kayaknya genjutsu ini berlaku cuma untuk yang punya hasrat. Jadi benar-benar kita nggak boleh ada hasrat. Jangan nyentuh apapun dulu. Kita takut kena genjutsu nih. Perhatiin dulu aja lah, ceritain dulu aja Mas Wil. Gua Ini di dinding banyak simbol-simbol ya Kak Adam ya. bacain aja, tapi jangan ada keinginan ya. Nggak boleh ada kata keinginan. Jadi Simbol matanya tuh kayak ukiran gitu Jangan loh lepas. ujungnya. Pundak kakak. Iya, Bentuk serius. matanya. Jadi bukan mata yang kayak di Illuminati, itu kan polos tuh matanya. Ini ada sedikit ukiran gitu. Kayak gambar mata yang zaman dulu Mesir kuno gitu. Itu mirip banget. Mungkin nanti kita cari ya. Ini dia. Ting. Iya, kayak gitu. Mas Wil, jalan masuk ke dalam aja Mas Wil. Lu terakhir ke netizen. Jelasin. Oke, gue coba lihat simbol-simbol yang bisa gue lihat ya, Bo ya. Again, ini dimensi. Ada simbol seperti binatang kepik, tapi sayapnya lagi kebuka. Satu. Terus ada lagi yang kucing-kucing di hieroglif Mesir tuh emang banyak sih, kucing-kucing yang kayak nyamping gitu loh.
Kucing nyamping. Kan kalau di dinding-dinding Oh, masjid ini tuh simbol. simbol-simbol ya. I see. Kalau jengking ada. Waduh. Ini penuh hiasan gitu loh simbol, tapi gua nggak tahu artinya. Ah, itu bukunya, Dam. Lihat ke depan, Dam. Tuh bukunya, Dam. Bisa nggak kita deketin tanpa keinginan? Yuk. Saya. Bentar, Biar aku dia nggak flightin dulu. berubah nih. Jangan kepo. Gue sudah mendekati, Dam. Oke. Boleh gue deskripsiin? Boleh. Jadi, Bo, gue nggak ngerti kenapa visinya seperti ini ya. Tapi ketika gue deketin buku itu, lu anggap aja kayak lu di sebuah podium tinggi. Ini ada buku. Coba tulisan. Gue nggak boleh sentuh ya. Ntar tulisan. Oh, Bo. Siapapun yang nulis namanya di buku ini kayak daftar tamu. Wow. Tapi lu nulisnya istilahnya dengan darah astral. Jadi kayak abstraknya gitu. Jadi kayak lu kalau udah nulis ini lu buat kontrak. Ya kan, Dam ya? Iya. Lu buat kontrak, tapi cara nulisnya pakai tinta atau apa gua nggak tahu. Ada nama-nama sih di sini. Ada nama. Namanya boleh lu sebutin gak sih? Aku ngeliat nama. Ada nama Goliath, gua nggak tahu itu siapa. Ada nama Anderson. Aduh. Stefanus Lumayan, ada. Jangan dibaca kata cahayanya. Oke, jangan dibaca. Oke. Nah, terus kalau lu ke lebih jauh lagi, Bo. Ini kan bukunya kan. Di situ tuh kayak jelong gitu, kayak hall penuh jiwa. Gua nggak tahu itu apa ya. Dam itu kenapa penuh Hall apa jiwa ya? celong? Gimana Kalau jelasin? celong kan nggak terlalu dalam. Lu bayangin kayak ada hall pesta gitu, tapi lu di lantai 2 gini pintu masuk, terus tuh banyak Oh, hall iya, gitu iya, loh. iya, Gimana iya. jelasinnya ya? Nah kayak gitu kan, Dam. Itu banyak soul tuh. Gua nggak tahu Itu apa. hall utamanya lah bahasanya lah. Nah, gua nggak tahu kenapa banyak soul di situ. Ada yang nyamperin di kanan kita. Kalian mau join katanya? Suruh tulis nama di situ. Gimana guys? Ini demon, ini fix demon yang kanan di kanan gua. Lo aja dia ngobrol aja maksudnya. Kalian sepertinya sudah pernah ya berbicara dengan demon katanya. Makanan tiap hari. Sudah. Gitu. Kok gue dapet abstrak nyamuk ya? Ada apa hubungannya sama nyamuk? Bentar. Nyamuk. Wah, gue nggak ngerti. Ntar coba gue tanya dia. Kami nggak mau join di sini. Tapi dia nggak marah, Bo. Karena kita juga datangnya dengan baik-baik kan. Oke, nggak ada lagi yang terjadi. Yang penting kita diem, kita nggak nerobos masuk. Ada buku, ada daftar nama, kita nggak megang pen, ada demon. Udah, kita stuck di sini. Itu di bawahnya soul itu lagi sedang apa, Pak? Coba gue tanya ya. Bukan disiksa kan? Soul itu sedang apa? Soul itu adalah soul yang lupa-lupa. Jadi kayak gini. Nama Tuhan, gue takut jelasinnya yang salah nih. Jadi gini, mungkin ya Bau ya, ada alam atau dimensi aneh setelah di luar dimensi fisik kita. Ada yang bilang alam kematian lah, alam apa. Soul itu memilih di situ untuk bersenang-senang melupakan hidup, tapi at the same time ya udah dia stuck di situ forever. Kesannya gitu. Ini balik lagi nih dimensi lagi ya. Dimensi. Bukan forever. Gimana maksudnya? Bentar. Sebenarnya ini kok aku berasa walaupun dia kayak banyak Hanya yang terpilih katanya. Hanya yang terpilih. Pilih untuk kubu kiri ya jatuhnya ya. Yes, kata dia. Jelas tempat banget. ini agak mewah gak sih? Mewah banget. Mewah banget. Iya kan mewah kan. Makanya kita nggak boleh. Lo tau, gue tadi cuman mainin kata keinginan gue. Kata abstrak, ada intuisi datang. Di bawah buku itu ada batu di sininya. Terus gue mainin sedikit keinginan gue. Tahu-tahu batu berubah jadi kalajengking banyak. Coba kalau gue ambil beneran tadi, gue udah kena tuh. Terus tiba-tiba ada yang terbang melayang. Gue nggak tahu ini makhluk apa. Mirip Miss K, tapi bukan Miss K, gagah sih. Cewek. Tapi terbang cewek, ya Dam ya. Putih dong. Enggak kayak pakai bando emas tapi yang di sini nih. Tahu. Oh, simbolnya kalajengking, Dam. Lihat simbolnya kalajengking tuh si cewek itu. Terbang. Terus dia bilang, "Hai, apa yang bisa aku bantu?" gitu kan. Udah masuk lu interogasi aja dia. Kok aku denger ada musik sih? Ya, apa yang bisa aku bantu? Katanya, "Kalian siapa? Kalian tamu di sini," katanya. Sopan sih. Musik gambus apa musik apa? Ada dua dimensi yang tadi yang nawarin, dia nunduk. Kayaknya itu sosok terhormat deh. Aku nggak tahu sih itu alat musiknya apa, tapi yang kayak buat di ular-ular gitu loh. Musik Timur Tengah ya? Iya. Dari arah
kiri kuping aku sih musiknya. Ini gue denger nama ya dari si perempuan ini. Mungkin gue salah ya, tapi abstraknya mendekati kayak Sefritia antara itu tuh. Kayak Princess Nefertiti tapi ini pakai S, Sefritia kayak gitu. Sefiti ya, bener ya, Sefiti. Ini si yang terbang itu depan buku kayak apa yang bisa kalian aku bantu gitu. Terus dia orangnya selalu selamat karena Itu safety. Ini ada yang nggak beres nih, kenapa dia nawarin ya? Padahal kita bukan tamu terpilih loh. Oh karena kamu bisa melihatku katanya. Ceweknya kok freak banget sih. Iya, enggak. Dia sopan tapi agak freak gitu ya. Freak. No, enggak. Gua enggak. Sorry, Bo, sorry. Gua enggak sign lu jangan tutup pintu belakang dong. Enggak suka gua. Sorry. Dimana bangun kan jaga-jaga. Kesannya kayak waduh potensi konflik nih. Waduh. Potensi nih. Kalian siapa katanya? Baru Galaxy Safety-nya. Kalian siapa katanya? Kami detektif astral. Belum pernah dengar nama itu katanya. Dia bilang bahasa batinnya kayak cek nama lu di buku itu ada nggak? Oh, gue nggak mau nyentuh. Oh, dia marah sih, dia nggak mau nyentuh. Kita nggak mau nyentuh, dia marah, Dam. Aduh, ini kalau kita terusin konflik sih, Bo. Kita mau kabur dari situ apa gimana, Kak Adam? It's not good idea kita konflik sih. Cabut aja. Kita balik lagi ke tujuan utama, kaki kanan. Tuh, diusir sama dimenangkan. Kalian sebaiknya jangan pernah datang lagi ke sini katanya. Dia marah, dikira kita tuh jadi gini, gravitasi situasinya dipikir oleh mereka kita tuh yang udah terpilih dan tahu gitu kan. Ternyata begitu kita mulai menunjukkan niat kita tuh cuma Kepo. tamu tak terundang. Mereka marah sih. Kita disuruh pergi untungnya. Pergi katanya. Oh, si Safety itu punya ability untuk mengkontrol crowd di bawahnya. Gua nggak tahu kenapa begitu. Safety itu punya ability untuk mengendalikan crowd di bawahnya. Crowd di bawahnya jadi bilang pergi gitu, kayak itu suruh pergi. Ya udah pergi aja lah, Dam lah. Ternyata si Udah diusir sih kita, dibruak, ditutup. Jadi intinya si Safety itu nggak bisa diajak bersenang-senang ya. Oke, gua buka mata dulu ya. Sudah bersenang-senang. Kan Safety. Lu masih di sono, Dam? Anjir, jadi lu masih di sana sendiri? Kak Adam nyamar. Gue lagi nggak ngeliat lo, Dam. Apa Bang Adam? Aduh, gue terpaksa masuk lagi nih dari jauh. Gue ngintip soalnya ada aja Adam deh. Adam aktifin vibrasi demonnya. Percuma katanya, gue gak bakal ngaku, gak bakal ngomong apa-apa. Kata siapa, Dam? Kata dia, gue tanya kan, gue butuh informasi. Kata, percuma, gue gak bakal ngomong apa-apa kan. Dam, itu demon-demonnya yang lain lemah kan? Iya. Bukan demon perpetarung, bukan. Bukan. Cuma Sekarang menjaga doang. lu si Adam tuh lagi ke sisi kiri gitu loh. Gue nggak tahu Adam mau ngapain. Adam agak ngancam sih sama penjaga demon-nya. Kata dia gitu, kalau mau tahu lebih lengkapnya, dia nunjuk ke piramida. Itu di belakangnya Kak Adam. Salah satu jawaban. Ada apa dengan piramida itu? Dam itu adalah gue bawa kapak kuat banget, Dam. Waspada, Dam. Gue nggak tahu di Ada mana. di luar pintu. Betul. Sialan, kenapa gue lagi bangke lu, Dam? Bangsat asli. Gue gak ada tangan kosong, gue males. Itu ada apa kuasa. Gue lagi ngedekepin dia nih. Asik. Wangi nggak, Bang? Ke dalam boleh. Sumpah bau. Gue nggak bisa masuk. Help kakak. Lihat Aduh, tuh. Yang gimana kira siapa nih masuknya? teman-teman nih? Lihat. Aduh, aku nggak bisa masuk. Ya udah kakak sama Adam aja deh. Kalian doa. Tahan dulu ya. Wah, dia mau masuk ke badan lu, Dam. Pulang ya harus berontak dong. Ya udah kita tunggu di Dam, balik pintu. lu punggungnya berasa kayak dicucuk-cucuk nggak? Iya. Gak apa-apa, gue lagi megangin dia nih. Gue pengen dapet rahasia. Buset. Pasti tahu banyak. Bukan. Ya apa? Jaselin mungkin bisa jabarin atau ini? Kita ada di luar pintu Bisa sih. ngintip ya? Ini tadi aku ngelihat by vision doang sih. Dibekep gitu sih. Ya lu udah tenang, Dam.
Bro Will boleh? Oh, ada gini, Bo. Ntar ya gue ngomong dulu ya. Di ruangan ini gue terpaksa masuk lagi nih. Di ruangan ini gini, kita kalau tiap hari kan ngirup oksigen ya kan. As long as kita tahu oksigen, kita bisa pakai itu kan, buat angin lah, masukin botol kan. Nah di ruangan ini ada sejenis energi yang meliputi itu, yang ngisi itu energi genjutsu. Gue tadi genjutsuin demons di belakang Adam yang nyucuk-nyucuk, demonsnya kayak langsung kayak terbuai gitu. Iya. What the hell is this, man? Ini apa, Keris? Itu kentut. Ini bisa dipakai sih. Ya nggak usah dipakai juga sih. Dan belum masih ngebekep itu nggak? Iya masih. Masih. Gua lagi nyari Masih. informasi. Dia udah ngebocor. Dia masih itu nggak? Masih inkooperatif nggak? Iya. Gue panggil ke dia aja. Itu dia, Gue ini panggil kok ke dia aja ya. ngeronta-ronta, dia ngeronta-ronta gitu. Ya kalau dia nggak sadar ya kagak bisa ditarik loh informasinya. Sadar. Justru di, iya, Jadi buat tenang. dibekep. Enggak tenang sih. Wah, tenangnya ke Bang Adam. Dah, coba Dam. Hah? Dia udah kooperatif sekarang. Udah. Ya. Dia nunjuk Ambil informasi. dia nunjuk ke piramida. Di tengah piramida itu ada makam. Dia ngasih vision ke gue tuh. Vision segitiga, di tengah-tengah piramida itu ada sebuah makam. Nah, kalian harus ke makam situ. Nah, di makam situ, di bawah makam itu ada kayak peta. Jadi di bawah makam itu ada peta. Nah, gue nggak tahu peta apa. Lu harus ke sana katanya. Bahkan kita aja nggak tahu isinya gitu. Istilah kasar untuk kaum bawah aja nggak tahu. Piramida mana itu? Itu samping belakangnya, belakang Sphinx. Oke, Itu ada piramida. Makam si Raja Fuku. Saya ada lagi nggak? Tanya yang di kaki kanan itu chamber. Itu apa? Bentar. Lu coba tanya masih. Wah, yang si Savity nggak ngefek kena narkoba energi genjutsu. Aduh, dia naksir gua, fuck. Wah. Karena nggak ada yang bisa pakai energi genjutsu itu katanya. Sebenarnya dari awal dia udah naksir kakak sih. Gue restuin. Yaudah, Kak. Teman-teman, Adam brengsek sekali. Udah kita keluar dia. Sah. Lo diem. Iya, Bang. Oh, bukan gua kan. Oh, Savity bilang dia sekarang baik sih, tapi dia tahu gue nggak bisa genjutsuin dia. Aduh, dia naksir gue banget ya. Gue berasa kayak pengen dipeluk gitu. Buka baju dong. Silakan. Dia bilang dia dengar nama Adam tadi kan. Dia bilang Adam. Hawa. Enggak, Adam ini. Dia Adam. You're not welcome gitu katanya. Nul. Oh, bukan. Adam. Bang, lo pegang dia nih. Help. Oke. Lo pegang dia nih. Lo kira dia gak kuat apa deh. Dia levelnya iblis apa, Bang? Demon tapi kelas bawah. Bukan yang kuat sih. Gue belum puas lo. Dia nawarin sih. Mau nggak gue jadi kayak diambil sama dia, tapi dia ngomong semuanya ya nggak mau lah. Gua ada ini dah. Mau dipinang, deh. Pak? Kalau lo ngasih tahu, gue serahin diri sama lo. Bagus. Boleh. Good idea. Kenapa mau diapain? Pinangin Kak Willy dengan Enggak dia. lah. Bodoh. Tahu dulu. Pasti dia ngomel. Kalau gue baca memorinya dari badannya dia, Nah nih, sorry, Adam dulu yang ngomong. kalau gue baca memori badannya dia, tempat ini gak ada apa-apa. Kayak memang cuma untuk jebakan Batman aja, Bang. Soal pada ke-trap ke situ, pada pesta. Kayak dulu gue pernah nonton film apa ya, Thunder apa gitu, yang kayak di sebuah tempat kasino mereka kayak lupa waktu, lupa daratan, lupa diri, kayak gitu rasanya. Ayo lo sini dah. Banyak yang kecil-kecil nyerang gue nih. Gue boleh gantian ngomong nggak? Ayo, kita dobrak pintu. Ya lo masuk dah. Silakan. Kita dobrak ya. Iya. Yuk. Jangan lupa assalamualaikum dulu. Dak, ayo masuk. Habis ini kecil-kecil nusuk-nusuk perut gue sakit. Kena Kita gak? nusuk pantat, Bang. Ya, Itu kebanyakan sih Kak Adam. Aku gimana nyerangnya ya? Banyak. Lo keluar dah. Jangan dihabisin. Bakar Willy, kata Keris. Ntar di genjutsu dulu. Biasa ilmu baru kan. Mumpung. Bakar ya? Kebakar. Dah, Kecil-kecil. gue boleh ngomong ya sekarang ya. Oke.
Jadi si Sefiti ini kan dia nggak bisa kena oksigen genjutsu itu kan. Tapi gue bisa genjutsuin yang bawah-bawahnya itu soulnya. Jadi kayak pada nengok ke gue gini kayak gitu. Dia bilang stop, katanya hentikan. Kalau kerjaan di sini berantakan, dia kena katanya. Ya udah berarti aku pegang kartu as kamu kan. By the way, Sefiti kayak udah nggak mau. Udah. Layani pertanyaanku. Aku nggak akan mengganggu lebih jauh. Jadi Termasuk cicak di sini. kecoa kecil gitu. Kecoa apartemen bang. Nggak mungkin. Kak Adam, si Sefiti ini kayak udah setengah pasrah gitu ya. Karena apa? Dianya kebal genjutsu, Bo. Karena dia yang punya ini kan. Tapi yang lain kena oksigen genjutsu dari gua, bukan dari dia ya, dari Sefiti. Jadi dia bilang kalau diterusin dia dimarahin. Sama siapa kamu dimarahin? Sama yang di piramida. Yang di piramida iblis emas, dia bilang. Oke. Jangan bohong ya. Dia dari tadi udah nyuruh kita ke piramida sih. Si Firaun itu gimana makamnya? Ya kan? Coba. Itu dia tumbuh jadi astral nggak? Dia bilang, Si Firaun itu. oh nggak tahu. Dia bilang kalau kita mau ke piramida itu, dimensi ya terutama, siapapun yang di sana suka banget emas. Begitu ya, Sefiti? Di sini ada Mas Adam tenang. Iya. Dan jiwa katanya. Nggak tahu kenapa. Kak Sefiti kok ngeliat kakak kayak kagum gitu. Cie. Ya udah kerja sama lagi. Apa? Kamu bersedia ikut tapi apa? Jangan Dia bersedia ikut tapi nggak pakai syarat. What the heck? Jangan Wait, sakiti aku gitu kok nggak salah dia bilang. apa? Jangan sakiti aku. Iya. Ini gue lepasin ya. Iya. Aku nggak menyakiti taruh kamu, dekat Sefiti. Tapi aku akan tarik semua genjutsu ini. Kasih tahu aku saja. Apa yang bisa kami petik? Dia megangin leher gitu. Oke, Iya. coba kamu kontak sama Sefiti deh. Baju Kasih dia tahu, emas-emas kasih tahu ya. aku. Iya, memang. Apa yang bisa dipetik dari apa kami mesti kemana? Ada informasi berharga apa? Di chamber kanan. Yang kanan gimana? Kalian seperti mencari mati kalau ke sana sebenarnya. Dia ke Kenapa? arah sana sih. Jarinya ke arah sana. Sana apa? Kanan Iya, iya. kanan. Dia kiri belakang, di kita kanan depan. Iya, bener. Oh, dialah yang punya aku katanya. Dia bilang dia di kerangkeng ya. Kayak dia sebenarnya dia tuh slave sama owner yang di piramid sana. Betulkah itu, Sefiti? Kok mencium kebohongan? Iya, kata Keris bohong. Bohong. Bener. Dia mau kok. Iya mau. Maksudnya mau? Ya dia Dia mau enggak- kerja di iya, situ, memang dia kerja. seneng. Bener. Dia mau lari tuh, dia mau lari. Tangkap bang. Rantaiin. Ya, Apa Jess? Jelasin Jess. dijenggut. Sama Bang Adam. Iya. Diem. Terus dibuka lagi. Cicing wae. Aing macan. Beda konten guys. Nah, Dia tuh human, iblis atau apa sih? Kok Nggak bentuknya jelas, Human. nggak ada tanduknya ya. nggak jelas. Nggak ada tanduk. Kayak human mirip. tapi vibrasinya demon. Tapi kayak human. Kok kayak human yang Bukan, bertransaksi? dia human udah ribuan tahun. Iya kan Iya, benar. soalnya bajunya baju Mesir kuno gitu. Oh, I see. Kan kalau Ini dulu kan memang Grim sering- Reaper aja nggak mau nyabut ini. Kenapa jijik? Dia udah berupa dia kayaknya udah terlalu submit dirinya terhadap demons. Adam. Jadi kubu Mau sampai kanan kapan pun nggak mau. bekep Gue harus dapat informasi baru selain dia nunjuk piramid doang. Tapi Gua Kak Adam capek ya. Enggak, gue nggak puas. Oke. Biar baper. Kalau kepalanya dipotek, ini nggak dapat informasi. Ya mati dong. Enggak, gue sih udah ngancem dia. Kenapa kalau? Kejamnya sama aja kalian. Kenapa? Dia bilang kalau kepalanya dipotek bisa dapat informasi apa? Ya putus kepalanya. Wujud asli si Sefiti ular dam. Iya. Iya, dia kayaknya ini mungkin kategorinya siluman bau, tapi yang udah ribuan tahun gua nggak tahu Jin gimana. dong ya bang. Nggak tahu gue. Not Gue sure. lagi Iya. gue manggil nelfon teman gue dulu deh. 08. 51. Oh itu nomornya elit. Apa? Apa? Oh, Fokus. Kita kalau mau ke piramid nggak bisa di sini sih, kita mesti keluar. Enggak. Kita piramid. Kita masih harus nemuin apa rahasia chamber kanan itu sih. Coba gua analisa oksigen genjutsu ini ya, coba. Pertanyaannya, apakah betul di chamber kaki kanan tersebut terdapat rahasia Mesir tersimpan di situ? Dalam real world atau dimensi gitu kan?
Itu sih poinnya sih. Gue lepasin dulu deh, gue ngerti ya. Aduh, jatuh dia. Jatuh. Ini semua soul ini buat mainan yang di piramid sebenarnya. Tidak lain tidak bukan, ujungnya sama aja. Soul dipakai mainan. Mainan or makanan? Mainan. Oke. Mainan. Mainan. Soalnya bertelanjang nih. Manusia bentukannya soalnya. Bentukannya sih manusia. Telanjang. Ah, Deng. Di bawah itu. Tahu Dam? Tahu dia udah. Yang di piramid. Udah tahu sekarang. Ya. Lu lihat nggak? Iya, Gold, tahu dia. Pasukan dia mulai datang. Bentuknya kayak tanduknya yang tebel tapi kok ada percabangan. Pasukan dia datang banyak banget. Masih ada kali kalau gue rasa hitung-hitungannya 20 menit. Hah, 20 menit. 20 menit maksudnya. Iya. Banyak kesini. 20 menit. waktunya. Iya. Lagi OTW. Iya. Masih punya waktu Yuk. Cari banyak banget. chamber kanan. Pasukannya silver ya warnanya ya? Oh iya, pokoknya banyak banget dia mukanya. Gue gak ngerti kayak Anubis semua lari. bener. Itu gak tahu tuh ribuan Hitam kayaknya. ya? Dia Anubisnya yang hitam punya. Iya, mukanya. gue ngelawan kerajaan sih ini. Ini bukan keluaran sih, ini kerajaan sih ini. Ini kerajaan bener-bener kerajaan ya jatuhnya ya. Boleh saat pasukan Ramai banget. Maksudnya Tuhan. udah kita nggak usah urusin dulu. Kita masuk di sini dulu. Lo mau pergi kemana tadi? Nggak tahu, gue diam aja di Ke sini. tempat apa tadi? Enggak, Guys, lihat deh, Saviti mulai nyengir gitu, terus udah gitu dia bilang kalian sudah mati. Iya, Iya. mereka sudah datang katanya gitu. Sambil smirk gitu. Udah gue pulang dulu guys. Oh, Bu, ini Saviti kita mau numbalin Enggak. apa siapa? Iya, dia kayak gitu. Apa? Siapa? Siapa katanya? Galak banget. Lo coba jotos kepalanya. Jotos. Enak ya ngomongin tumbal langsung. Enak ya. Sana lu. Dia kayak jatuh gitu. Perlu aku oh jambak iya, sekalian. pasukan Anubisnya yang di kanan bawah itu hitam Adanya langsung. berpasir semua. Masih punya waktu. Masuk, lo pegang gua. Kita ke tempat yang lo bilang tadi, chamber apa? Chamber sebelah kanan. No, ada tempat ruangan yang lo bilang sebelumnya tadi gimana? Yang masih di Sphinx-nya. Iya, masih Di cakar bawah kanan. Kita Oke. keluar dari muka, Oke. kita keluar. Gue ikutin simbolnya tadi itu di kegelapan, berarti tidak ada matahari, tidak ada bulan. Berarti gue ke tempat yang gelap yang tadi awal kayaknya. Tapi gue perginya pakai dimensi lagi, Mas Will. Aduh, lawan jengking. Kayaknya kita nggak bisa ngikutin jalan di sini dimensi ini, kita harus pergi ke dimensi yang lainnya lagi kayaknya. Jadi gimana nih? Gue nggak. Dia di dimensi ini, tapi dia tersembunyi di dimensi lain, ngerti nggak? Oh, dimensi dalam dimensi. Iya. Ngerti nggak? Coba deh, coba. Tapi fokus gue kemana sekarang? Lo ikutin gue aja, tapi inget flat ya. Oke. I just ya kita flat ya. Buruan tuh udah deket banget pasukannya. Iya, kita mau kemana? Ke tempat ruangan yang berahasia itu loh. Chamber. Ya udah. Ya, Ikutin aja ingat kata ya. Bang Adam. Ya. Flat ya. Ya, Siap. Flat. Ayo, Lim. Dan, Gue megang pundak kiri lu boleh ya? dan satu lagi, gue gak tahu ini benar atau enggak. Flat aja, nggak ada rasa apa-apa. Iya. Come on. Oke, berangkat ya. Ya, berangkat. Gue pegang temboknya dulu. Atas nama Tuhan. Oke, kita di ruangan yang gelap. Mas Vilo berdoa supaya semua yang kelihatan yang gelap ini kelihatan semua. Aku mohon penerangan kau di ruangan yang gelap. Itu aku lihat ada yang gerak. Iya, terang semua. Anjir, arbis semua ini. Pantesan, ada yang gerak-gerak. Jadi iya. Arbisnya kok tengkorak ya? Arbisnya kok tengkorak sih, guys? Iya, ada yang ngerangkak di bawah kayak begini. Bukan Ada yang kayak mumi gitu nggak? Jadi Ini bercampur sih, jebak. Campur. Cuman yang tadi tengkorak Sumpah, kakak lihat ini- di situ. Ini kayak jebakan. Wah, Dam, ini gue dikelilingi tengkorak Aduh, sih. ini jebakan plus memang ada di sini. Jijik banget. Rahasia-rahasianya. Oke. Jebakan kakiku. bercampur itu loh. Bercampur ya ada. Emang bener sih Mas Dinren Kakiku. tuh emang ini kali ya. Deng, even pasukan yang tadi aja nggak kesini loh. Iya. Ini ruangan bener-bener. Gue berasa, Dam, lu berasa pusing nggak kayak diputer gitu? Ini perangkap sih. Ini boleh aku saran nggak? Ini Boleh, di sini. boleh. Iya, ada yang megang kaki Benda kita. itu di sini. Informasinya di sini kayaknya. Oke, satu-satu. Siapa dulu nih? Beresin siapa dulu nih?
Beresin yang di situ aja, amankan diri Di kalian itu, guys. di sebelah kanan, kaki kanan. Ini mesti kakak semua nih. Dam, gue coba netralin ya. Udah, Dalam udah, nama udah, Tuhan udah. yang Maha Kuasa. Thank you. Atas nama Tuhan kebenaran, hilangkanlah semua genjutsu ini. Ya Dam, kita di sebuah udah hilang nih. Ruangannya kok keren banget ya. Gini Bu, ruangannya kayak lu kalau nonton film Transformer ada cube kan di awal tuh, the cube itu ya kan. Ingat nggak the cube-nya Transformer tuh? Persis kayak gitu. Ada di sini ya guys. Ya, ini dia, Dam. Oke, jadi ruangannya ini yang tadi gue bilang the cube, tapi the cube-nya itu terdiri ada di dinding kayak menjadi hiasan gitu loh, Bo. Bayangin dinding-dinding penuh dengan hiasan the cube seperti Jadi itu. kayak tempelan 3D gitu lah bro. Tempelan bukan jatuhnya? Bukan I sih, don't beneran think so. batu. Iya. Oh, Kok kayak ada metalnya? Nggak tahu itu terbuat dari apa. Nggak tahu sih. ukiran simbol gitu ya? Mesir gitu ya? Ntar. Batu sih. Batu, iya. Karena ada agak geradakan-geradakan Bener, gitu. bener. Jadi bukan yang mulus, Mulus. punya. Enggak, Teksturnya kayak tekstur geradakan. Kok kalau gue giniin ya, teng gitu ya, itu getarannya sampai ke seluruh building ya. Ini aneh loh, ini benda apa ya, Bo? Jadi ibaratnya kayak di lantai nih. Kalau lantai digini kan, lantai bawah kan nggak dengar, lantai atas juga belum tentu dengar kan. Tapi ini kalau gue teng gitu ke semuanya rasanya, gue nggak mau naik perhatian. Bergaung gitu ya? Iya. Kayak gong. Ada Adam di kanan itu ada pintu cahaya, itu pintu dimensinya. Itu masuk. Ya Ini terserah lu sekarang. ini yang dibilang dimensi di dalam dimensi bang. Kayaknya ya. Terus ada suara tuh. Tapi kalian harus benar-benar flat hatinya. Bener sih. Oke, flat lagi. Kita mulai ya. Life is never flat. Kita nggak boleh makan cita. Lu udah di sebelah gua tuh, Dam. Yuk. Masuk nih ya, Dam. Udah. Oh, abstrak banget, Bo. Jadi gua ngelihat kayak ada siklus kelahiran manusia. Gua nggak ngerti abstraknya apa. Lu lihat nggak, Dam? Kayak gimana ya? Kita masih nggak tahu di sebuah tempat atau apa nih, Bo. Tapi gue melihat ada informasi yang menjelaskan siklus kelahiran manusia. Nah gitu. Ada gambar bayi, tapi gue nggak tahu apa. Apa bang? Yang lu lihat gitu bang? Simbolnya aku ngeliat ada kayak gambar gitu. Terus mempersembahkan bayinya kayak begitu. Iya, tangannya. bener. Ada tangan Jadi, terus ada bayi. Gambar, itu gambar sih. Gambar. Apakah ini penumbalan jatuhnya? Kayaknya begitu. Masih Gak tahu dibaca. sih diarahinnya ke atas begini gambar bayi. Di atasnya itu ada apa? Apakah matahari atau ada dewa? Biasanya gitu kan? Dewa, iya. Matahari sih Bentuknya kayak yang disebut simbol dewa Ra rasanya. Dewa matahari. Dewa matahari. Iya, dewa matahari, iya, iya. Ini simbol ya, kita flat banget, kita interpretasi apa yang langsung kelihatan. Iya. Ini kayak memori deh, Dam. Iya. Ini apa gudang memori ya? Gua nggak tahu. Tapi lu berasa bau memori nggak? Iya kan? Aku merasa ada bagian nggak tahu di gambar mana, aku belum coba cari. Tapi kayak bagian kematian ada gambar tombak gitu. Lin, coba deh Lin. Itu pas mereka persembahan bayi itu kepada Ra itu, kamu mencium kayak ada bau kekacauan, kayak itu menceritakan rakyat-rakyat Ada itu kekacauan. Terus kayak Ada mereka kacauan. mempersembahkan bayi untuk meredam kekacauan itu bau. Ini kita di dimensi apa ya? Tempat bukan, tapi kok kita lagi di sebuah tempat yang dipenuhi informasi memori ya? What the heck is this? Nah, aku lihat ini kayak vision memory Iya, Dam. masa lalu gitu sih. Jadi gua ceritain sedikit ya. Jadi di situ ada sebuah tempat dan ada seorang ibu yang mau lahiran dengan kondisi ngangkang gitulah. Oke. Nah terus di depannya itu rame banget bang. Nah terus jadi poinnya adalah pengorbanan itu langsung di tempat. Jadi di saat seorang ibu tuh ngelahirin, anaknya diambil, langsung diserahin. Gitu loh. Oh, fresh from the oven ya bahasanya. Yo Diserahinnya ke makhluk kecil sejenis balita juga, agak semi gundul, kupingnya kayak yang lebar gitu loh. Itu makhluk apa ya namanya? Berarti manusia zaman ini kalau memang memori benar ya, hidup berdampingan sama makhluk aneh ya. Enggak, makhluk itu nggak bisa dilihat manusia. Manusia itu ngelihatnya ke arah matahari. Dikiranya untuk dewa matahari padahal bukan.
Tapi yang aneh tuh ada tangga naik gitu loh. Tahu. Jadi naik ke kayak atas. altar ya, kayak altar penyembahan Sejenis gitu sih, nggak sih? sejenis naik. Tapi ada kursi kosong tapi Iya. kosong. Ada Itu simbolnya altar. di gambar-gambar itu ya. Nggak tahu Grafik. sini udah masuk semi memori. Memori. Ini udah memori. Ujung-ujungnya Iya, iblis ini memori memang. ujung. Jadi gini, gue juga ngelihat ada makanan busuk, Dam, lu lihat ya? Iya, gue nggak tahu itu fungsinya apa. Jadi ada kayak makanan busuk yang dipersembahkan. Iblisnya makan kampungan sih iblis sih, masa lu ini memori ya, tapi ya Bo ya kita Makanan busuk itu makanan apa buah? Buah busuk ada sih. Ada intinya buah, terus makanan kayak ada ya, sejenis macam-macam kayak ya. cemilan-cemilan kecil-kecil gitu Iya. juga. kita masih belum jelas ini apa yang kita lihat, tapi kita kayak jigsaw gitu loh, kumpulin satu persatu. Dia taruhnya kayak di nampan, cakep sih, nampan emas gitu. Jadi ini nampannya, terus ini ada kayak kan begini. Ini tiang nampan. Iya, ini. ada gagangnya gitu. Ada ganggang. Iya, tiang kayak tiang Kayak nampan. begini lah. Gue barusan dapat suara ini adalah deskripsi penggambaran proses ritual pengorbanan pada zaman itu. I see. Sang manusia kayaknya itu dipersembahkan untuk matahari gitu. Aslinya sebenarnya untuk Aslinya untuk makhluk yang tadi tuh yang kupingnya bleber tadi diambil dan gitu. itu demon. Demon sih. Bau-baunya sih demon. Itu suara ini bilang manusia dan iblis sudah seperti ini dari ribuan tahun lalu katanya. Suara ini bilang. Ya aku lihat suara ini bentuknya cahaya sih. Iya. Kalian Intuisi tolong sebar intinya gini, kalian tolong beritakanlah bahwa hal ini harus stop katanya. Karena hal ini sudah terjadi ribuan tahun dari yaitu ribuan tahun lalu. sampai sekarang. Iya. Bedanya ini yang pada masa itu. Terus ada suara lagi bilang, tetapi bahkan dari ribuan tahun lalu pun nggak semua yang langsung meninggal itu menjadi milik yang mengorbankan. Betul. Tuhan pun juga Adil. berperan gitu. Jadi soul bayinya tuh nggak jadi milik mainan mereka. Makanya mungkin ada hubungannya dengan vision iblis. Iblis itu kayak gini, makan makanan busuk, kayak ibaratnya kayak lu iblis kampungan banget makan masakan busuk, men. Ya kan, nggak ada. Iblis yang kamu lihat itu adalah salah satunya katanya. Salah satunya maksudnya apa? Gue lagi berkomunikasi sama suara di dimensi ini ya. Ya yang ini, yang istilahnya kaget bahwa tidak semua yang iblis pun sesuai cara main iblis, Tuhan pun ikut campur situ gitu nggak sih, Dam? Gue dengernya gini dari suara ini. Apa yang kalian cari di sini, kata suara itu? Ini dimensi apa sih, Dam? Kok ada memori tapi ada suara kayak dari kubu kanan? Ini dimensi apa, Dam? Kubu kanan itu kayaknya cahayanya datang yang dari yang tadi itu, dia yang ngejaga kita dari awal ya, pas di awal ya. Iya, bener. Iya. Oh, betul, Jaslyn. Oh iya. Terus apa yang mau dicari, Dam? Kalau memori gini doang ya I don't know ini. Ada rahasia lagi nggak yang ada di sini? Rahasia tentang dunia? Gua takut dibilang halu. Iya, Bo, ini kayaknya benar-benar masih. Jadi ini suara ini bilang juga, kalau kalian masih ingat, sorry ya bukannya mau bawa-bawa agama ya, Bo ya. Tapi kalau kalian masih ingat kisah 10 tulah itu, sebenarnya di Mesir saat memori yang kalian ini masih terjadi seperti itu. Iya, terutama yang tulah kayak apa sih, belalang, terus tulah. Kegelapan. Oh, bukan Ten Commandments, tulah itu bencana. Bencana. Terus ada yang dia kasih tunjuk sih cuma angin pasir tapi itu mematikan. Terus ada lagi belalang di mana-mana, ya kayak gitu-gitu. Wabah, iya, kelaparan tuh masih nyata terjadi di masa itu. Tuh. Apakah itu sihir dalam artian jalan Tuhan, dalam artian memang itu deh apa yang memang curse mereka gitu? Gue dapet abstrak backfire. Jadi mungkin orang-orangnya juga kali yang main ya, gue nggak tahu ya, entah orang Mesirnya atau orang Egyptnya. Terus itu backfire katanya. Gue paham. Lebih ke Allah apa? Lebih balik sendiri. Jadi kayak karma lah bahasanya. Oke, coba lu apa ya bahasanya? Apa sih, gue lupa bahasanya itu. Gue takut dibilang senjata halus makan ya. tuan, Bo. Go ahead, Dam. Gue takut dibilang halus sih. Apa, Bang? Ini memori ya, bukan real time ya. Bukan. Jadi pas gue baca memori, jadi anak kecil tadi yang udah dibunuh tadi ya, tiba-tiba ada sebuah pesawat. Gue nggak tahu itu bisa dibilang, gue nggak ngerti lah ya.
Ini kan memori ya. Go ahead. Kok pesawat? Atau Kayak UFO gitu loh. Sebenarnya sih akhirnya ketemu. si suara tadi juga udah bilang kakak takut halu. Akhirnya ada yang duluan ya. Gue Udahlah. takut halu nih. Tapi kayak gitu. Dan ini bisa diulangi lagi bila mana ada konsep ritual di masa kita gitu loh. Ini bisa terjadi lagi. Tapi harus ada satu juru kunci. Nah, jadi pesawat alien ini. jadi konteksnya si buku yang tadi gua lihat itu bisa membuat sebuah ritual seperti pemanggilan si Pesawat itu. iya gitu loh. Pesawat itu fisik apa memang supranatural? Ini memori bang, gue juga bingung memori. kasar. Lu gak bisa Nah pesawat itu ya intinya ngurusin anak kecil itu lah. Nah satu lagi memori yang gue dapat ada salah satu di pantai, gue nggak tahu jauh dari sini. Ada sebuah pesawat kayaknya gue nggak pernah lihat pesawat ini loh. Ada di karang-karang pantai, tapi bukan kayaknya nggak berhuni gitu. Ada di dalam situ. Itu memori yang gue lihat. Gue takut dibilang halu, tapi yang gue lihat itu ya itu aja gue ceritain. Oke. Nah, balik lagi ke tujuan utama kita yang menguak apakah alien memang ada pada zaman Mesir. Ada nggak di situ? Mungkin kalau lu bisa tanya sama tadi guide light-nya tadi, pendamping cahaya tadi. Mas Will yang nanya deh. Aku lihat ada alien satu memang orang ada. pintar yang udah tua. Orang pintar Ini maksudnya bisa ya? bisa ngelihat dia kayak Dia komunikasi sama alien kan? Iya, berkomunikasi sama Anubis. Jadi Anubisnya pakai Tunggu, Anubis itu sebenarnya apa? nggak tahu sih. Jadi yang aku lihat itu kan kayak di suatu tempat. Anubisnya lagi ngejagain tempat itu. Jadi dia komunikasinya sama Anubis. Terus yang si dijagain. Anubis itu pakai hood yang menutupi banget kan sampai kupingnya aja kesannya nggak kelihatan kan? Iya, kupingnya nggak kelihatan. Suara Bener. tadi menjawab karena desain si makhluk itu tidak bisa terekspos matahari Pantesan. dan tidak bisa terekspos suara kalian. Hah? Gimana? Tidak bisa terekspos. Iya suara kita nggak Pantes tahu dia kenapa. agak di tempat di teduh gitu sih, bukan yang terkena sinar matahari terik. Itu adalah ras dari bintang lain. Oh, si Anubis itu maksudnya. Gue nggak tahu, tapi yang Aileen lihat si kakek human ya Human. ngomong sama sejenis entitas pakai kerudung semua serba hitam kan? Iya. Maksudnya serba ditutup, tertutup banget gitu kan? Tertutup. Ya itu dibilang karena dia tidak bisa terekspos cahaya dan suara katanya. Nggak tahu kenapa. Bukan desain mereka, gue juga nggak ngerti kenapa gitu bau. Oke. Tapi mereka sudah tidak ada lagi zaman sekarang katanya. Tapi itu ada perjanjian dulu dengan bangsa Mesir. Entah membangun apa. Apa bang? Gue harus kembali ke tempat buku itu dulu sih. Salah satunya nanam tumbuh-tumbuhan Betul. juga. Ada berhubungan dengan air. Iya, Air. Oh, jadi si alien itu ngebantu itu. iya. Alien maksudnya. Iya. Alien, iya. Aileen aku kabo. Oh iya. Iya, Lin, kamu lihat nggak si yang kerudung itu gini, ngasih tanda gitu, kayak teknologi, kayak air sama tanaman, gue nggak ngerti. Silakan gitu, tapi barternya apa gue nggak tahu ya. Barternya bayi itu kali. Nyawa. Ya, dia mungkin ya. pengen Aku lihat sebenarnya jadi nyawa. bahan riset juga kali bayi itu sebenarnya ya. Jadi mereka itu orang pintar itu datang kalau misalnya ada masalah, misalnya bencana atau apapun itu nanyanya ke mereka. Kayak ini harus digimanain sarannya dan lain sebagainya. Terus ya udah dikasih usul, tapi ya barternya. Tapi itu entitas makhluk lain ya. Dalam artian Entitas real makhluk ya. lain. Entitas Oh, makhluk lain lain sih. ya, bukan supernatural ya. Tetapi mereka tidak bertahan lama, kata cahaya ini. Mereka tuh siapa maksudnya? Anubis itu deh. Iya, tidak bertahan lama. Bukan karena mereka tidak bertahan lama, bukan karena ada pihak konsulat galaksi misalnya kayak lu nggak boleh, karena desain mereka yang memungkinkan mereka tidak bisa di planet bumi katanya. Tapi mereka benar-benar ngebantu kayak dalam tumbuhan atau Mereka dikatakan apa gitu. Iya, dewa dan malaikat zaman benar. itu katanya. Oh, I Aku see. ngeliat mereka kayak mantau gitu orang-orang pas lagi nanam terus kayak diarahin harus buatnya gini. Betul. Jadi Ini kayak modern, Obat-obatan juga. kayak modern gitu. Ini kayaknya suara yang ngomong ke gua ya. Ini bukan suara yang tadi doa deh. Inilah suara dari dimensi itu. Apa yang dimaksud Hall of Records itu suara ini ya. Dia kayak Records. auto tape recorder yang di play kalau lu mau nanya apa-apa gitu ya. Gue nggak ngerti deh.
Ada, Dam, lu mau ngomong apa, Dam? Ada harta nggak? Disimpan di piramida mana gitu atau apa? Maksudnya istilahnya Harta harta ada kan? bang, harta ada. Ada. Di sana mah banyak Ini banget. si Suara itu bilang pada masa itu musik terutama yang kayak gue nggak ngerti apa alat tiup ya. Iya, Alat tiup ya, dia itu bilang tadi aku dengar. itu adalah alat musik yang sangat amat menjadi luxury pada saat itu katanya. Luxury itu sebuah yang Ya, mewah dan itu. Dan kalau udah ada itu tuh status sosialnya terpandang katanya. Dia aku sempat dengar sekilas di yang tadi yang Seviti tadi, tempat Seviti itu dia. Alat tiup flute gitu. Iya, kayak alat tiup, iya alat tiup itu. Dari kayu gitu Iya, konsep Iya, bentuknya. iya, benar. Bener sesuai dengan yang katanya Jesselyn awal bilang tadi, aku kayak mau lagu-lagu seruling manggil ular. Iya, kayak tiup. Oke bang, apalagi yang lu temuin bang Adam? Gue belum menemukan titik terang bang antara hubungan antara ini dan alien ini apa hubungannya. Yang mana? Yang mana? Gue belum menemukan hubungan aja. Iya, yang mana Kenapa dan yang mana? si Bayi. alien itu ngambil bayi itu dan untuk apa dan gimana gue nggak tahu, belum dapat apa-apa gue. Ada rahasia besar apa lagi yang bisa diketahui? Mungkin kalau lu bisa tanya. Bayi itu, aduh gila gue takut halus sih. Ini suara ini ngomongnya udah ekstrim banget. Ya Tuhan. Suara itu bilang katakan saja katanya. Dia bilang bayi itu merupakan eksperimen. Tetapi eksperimennya itu bukan gini. Ada susah abstrak. Tapi gini Bo, kalau kita eksperimen sesuatu itu kan di dunia kita kan. Kita nggak bisa bawa sebuah botol air mineral, kita eksperimen botol itu di dunia mimpi, nggak bisa kan. Ada teknologi mungkin alien atau siapa yang bisa bawa bayi itu lengkap dengan I don't know rohnya atau apa gitu, yang bisa dijadiin eksperimen interastral dan material. Gue abstraknya gitu susah banget. Intinya dibawa ke tempatnya dia. Tetapi sayangnya tidak berhasil katanya. Tuhan pun juga turun tangan di situ. Kalau tidak semuanya hancur katanya. Tapi entitas itu juga memang makhluk dari Entitas siapa? entitas alien. Itu juga memang plan dari Tuhan juga dalam arti ciptaan dia. Aku tidak authorized untuk menjawab hal itu, kata si suara ini. Iya deh, ini kayaknya suara dari hall itu deh. Kayak kamu berasa gak sih itu kayak suara Awal-awal- template dari Awal-awal dari yang putih, lama-lama kok kayaknya ini kok kayak ngegiring kita ke arah yang gimana ya? Rasa penasaran terus. Ini bukan manipulasi kan bang? gak yakin juga. Gue sih ngikutin Jujur, aja. Jujur aku ngerasa semakin lama kita Di situ. ngikutin suara ini semakin bahaya sih. Ya udah. Terus si suara tadi nanya, apakah kalian ada yang lain yang ditanyakan? Kalau tidak aku tutup koneksi ini, dia bilang. Oh. Ada yang pengen disampaikan nggak dengan manusia zaman sekarang? Untuk era sekarang. Inilah wujud asli. Oh, dia nongolin wujud aslinya alien kan. Jadi dari tadi kita ngomong sama kesadaran alien. Bentuknya persis film artificial intelligence yang ininya bulat gitu. Ntar gue cari dah Nanti ada gambarnya. di sini ya. Iya. Eh. Oh. Namaku. Oh, nama susah banget. Backshot. Gue nggak tahu apa itu. Aduh, ini diikutin terus nggak? Kayaknya sih bilang jangan terlalu percaya sama dia sih. Ya udah. Tapi dia alien. Alien. Jadi suara Dari planet putih. mana dia? Coba kalau bisa tanya. Dari planet mana? Apa dari galaksi yang berbeda? Dia sih bilang dia memori intelijen ya. Dia bilang dia udah punah. Ya gue nggak tahu percaya atau enggak. Ini memori intelijen dia bilang. Gak ada gunanya Willy kamu Ya oke, ya sudah. berbincang dengan dia. Tapi dia nggak nyerang sih, Bo. Dia nggak nyerang kan, dia Jess? nggak nyerang. Dia nggak agresif. Vibrasinya apa? Alien Energinya? ini. Vibrasi energinya, bukan demon ya? Vibrasinya tuh kayak memori, gimana ya? Kayak alat tape recorder yang lu bisa play setiap saat kalau tahu cara playnya gitu loh. Mengenai pesawat yang kamu katakan tadi, aduh putus-putus. Itu coba ya. Itu adalah pesawat yang tidak diingin. Ibaratnya kayak itu kayak traitor dari bangsa dia katanya.
Nah, gue nggak tahu apakah si suara memori alien ini ada hubungannya dengan yang Anubis tadi ya. Gue nggak tahu berapa banyak alien di bumi, bro. Jadi Anubis itu alien dong, yang tadi itu. Kalau si suara memori ini bilang iya, gitu. Gue dapat lagi. Apa? Di dekat Pentagon. Apalagi ada pesawatnya tertanam di bawah. Di gedung Pentagon. Ini apa sih? Kita mainin apa sih? Gue gak ngerti sih. Itu udah terlalu kemana-mana ini. Ini nguliknya terlalu dalam. Ntar aja jadiin part selanjutnya. Oke, lanjut. Satu tadi di pantai, gue gak tahu pantai mana. Di ibaratnya nih tebing, karang. Nah di sini pesawatnya ada di dalam tanah satu itu. Dia bilang itu beda ras bintang katanya. Katanya sih. Coba bang, lu bisa tahu nggak bang? Mereka itu rata-rata dari negara dari planet mana bang? Atau galaksi yang berbeda? Dia keluar dari black hole bang. Kita udah kemana-mana ini. Kemana sih? Gue nggak ngerti nih. Gue dibawa kemana? Coba lu pakai energi lu ngeradar ya. Bener nggak? Yang sebenarnya ras alien yang lebih destruktif yang di bawah Pentagon daripada yang di pantai. Iya. Nah itu kan. Ya. Intinya dia tuh bukan keluar dari planet mana bang? Dari black hole. Dia kayak ada gambaran pas gue baca memori buku ini. Ini buku gue kayaknya gue harus bawa pulang. Waduh. Jadi tiba-tiba keluar dari bolongan hitam itu, keluar dia. Si Vexoth itu bilang, jika kamu membawa buku itu, walaupun kamu mampu, katanya, namun kamu akan lupa diri, seperti halnya soul piramid yang di Genjutsu tadi. Terus gimana dong? Ada apa bang? Ada mesin fotokopi nggak di sini? Tunggu, gue kepo lagi, gue dapat lagi nggak? Yang jelas ada di bawah tanah Pentagon. Ini kita pergi kemana sih, maksudnya? Gue juga nggak ngerti jujur. Dia bahkan bilang kalau kamu bawa buku itu lagi, rahasia bukan rahasia, kayak resep tanaman yang mungkin medical zaman dulu tuh yang aneh-aneh, lu tahu. Tapi aku tidak bertanggung jawab jika ada pihak lain yang intervensi dalam hal itu, kata dia. Kata si suara itu. Gue mau ngomong tapi ini nggak boleh sih. Yang ini gue lewatin dulu satu, ini bahaya sih. Skip off record ya guys. Tambahan bro, sebelum Adam ngomong, si suara itu bilang pesawat yang di bawah Pentagon dan yang di pantai yang Adam lihat itu dua ras alien yang berbeda. Yang lebih menginginkan destruktif planet kita justru yang di bawah Pentagon. Tapi entah kenapa kok ada di situ. Sedangkan yang di pantai itu simply hanya konflik antara sesama ras alien terus crash gitu loh. Kalau yang di Pentagon itu keinginannya jelek untuk planet kita katanya. Gitulah. Apakah yang ada di itu ya? Yang ada di area 51 itu ya? I don't know. Kamu capek? Capek. Oke. Jadi kalau lihat dari ininya, si alien itu dia bermetaforsis ke Anubis itu, dapat buku ini. Oh, gua ngerti. Itu kali maksud nggak ada rasa. Gua nggak ngerti juga. Itu kita kan bermain dengan dunia baru nih, Bo. Whole new world. Ya, cuma gue juga udah si Jaslyn capek. Apa yang lo dapet, Bang? Pas gue balikin yang paling belakang, gue pengen kepo. Jebret, ternyata bumi hancur. Dari yang Pentagon. Gue nggak tahu. Pas gue kepo kan, dari gue balikin nih buku gue paling buka belakang. Istilah cover belakangnya ya? Ada bumi tapi kayak retak-retak hancur. Sudah aku bilang kata suara itu, kamu akan lupa diri dan terus menggali informasi dari buku itu, walaupun sebenarnya ini dibilang nih future itu bercabang katanya. Ya. Dibilang gitu si suara itu. Sudah turutislah nasihatku, kata si alien itu, jangan bawa pulang buku itu. Gimana nih mas gue? Buat konten bang, lumayan. Ada tulisan nih. Memory intelligence, Jess. Seperti yang pria itu katakan. Aku adalah memory intelligence. Kayak gini loh, Bo, kayak nonton Total Recall nggak? Si siapa? Gue lupa. Ya kayak ini kayak AI lah dia. Artificial intelligence ya. Terbatas tapi dia bisa menjawab gitu. Gue nggak ngerti tuh. Iya AI. Nih gue ngomong gila. Tapi nggak usah didengerin semuanya ya. Kan udah gila. Oke. Piramida itu. Itu jadi center kalau kita lagi mau bikin ritual pemanggilan mereka. Oh, jadi jatuhnya kayak
bukan GPS, apa sih kalau itu tuh? Jadi kayak sebuah simbol koordinat. Iya. Kalau kita mau manggil dia tuh di situ. Jadi kita ada 4 cabang orang. Oh, oke. Inti gambarnya kayak gitu aja. Gue nggak boleh jelas di sini. Dia bilang gini, jangan coba-coba kamu ke koordinat itu dan melakukan ritual. Enggak lah. Enggak, dia bilang karena gue inget kamu akan hangus ketika dia. Gue inget film Transformer. Gue inget waktu itu. Iya. Wow, gila. Ini gila sih. Gue inget film Transformer. Bener. Gue inget pas waktu itu dia nyimbolin apa gitu di piramid. Di atas piramid. Piramid itu. Di situ langsung ada si ituannya kan buat Iya, Devastator. tracker. Devastator, iya. Ini gila sih. Ini beneran apa ini buku ya? Ini buku beneran loh, Mas. Apa sih yang lu lihat apa bukunya? Terus apa lagi? Ingat kan film yang Transformer? Ingat itu tahu. untuk mesin pencabut matahari, iya. Ingat gak dia dipercabang ujung per ujung, jadi si Prime mengancuri mesin-mesin di cabang-cabang. Iya gak sih? Ini ada di sini. Gue pengen nangis, Bang. Kenapa emang? Gue takut. Gue takut sama buku ini, Sobat. Terus kayak alien yang tadi sudah Gue kubuang. kayak gue nggak bisa nulen ini. Gue takut. Pokoknya kalau yang nggak usah yang menurut lo nggak pantas kita masukin di konten jangan. Sumpah gue kayak merinding itu, kayak kok sama gitu loh. Bener nih, record of world ya. Sumpah gue juga awalnya gue dari tadi ini halu bukan sih, tapi bener, berarti berarti piramida itu tempat simbol yang kita bisa manggil mereka gitu. Dia mengasih warning suaranya. Kamu manusia tipe yang memang bisa mengolah energi, dia bilang. Ketika kamu mulai mengorek informasi dari buku itu, beberapa sistem bintang energinya ya, gue nggak ngerti energi ini energi fisik atau astral ya, Bo. Itu tuh berkorespondensi denganmu. Kalau certain conditions are met, istilahnya gitu, maksudnya kalau situasi dan kondisi tertentu semuanya ketemu dan mereka sinkronisasi, badanmu tidak akan kuat menahan energi itu, kata si alien itu. Oke. Soal piramida itu Capek banget sumpah. Sabar aja sih. Sabar sedikit lagi. Apa namanya? Piramida itu dibentuknya emang karena manusia aja apa bantuan alien juga? Ada bantuan alien, Bang. So itu terjawab ya. Gue nggak tahu. Ada Ya, justru yang gambar arsiteknya justru alien. Iya, bukan manusianya. Pas aku lihat ya. Karena kan belum ada ilmu arsitek cuy zaman dulu cuy. Pantes. Terus dia aliennya aku ngeliat ngarahin, pokoknya buatnya harus kayak begini, kayak begini. Oh, mandornya istilahnya. Mandornya. Terus dikasih lihat gambarnya. Kok agak aneh ya? Gambarnya logik sih. bukan di kertas. Di mana? Nggak tahu, kayak kertas gaib gitu. Nggak tahu sih, aku ngeliatnya kayak begitu, kayak gaib. Tapi manusianya yang bisa lihat. Harus manusia yang kebuka mata batinnya yang bisa lihat. Walaupun sebenarnya itu kali teknologi kali ya. Mungkin I think teknologi yang punya udah mereka kayak, punya. Dikasih lihat kayak di satu meja gitu, aku Bentuknya lihat harus gini. bentuknya kayak gini. mereka. Terus manusianya manut-manut aja ya. manut-manut kayak Iya. ngelihat beberapa. Ya iyalah, wow. Iya, gitu wow kan. Gitu. Kayak orang desa nggak pernah nonton TV, ketemu TV. Di bawah piramidanya ada gambar kayak kotak gitu, kayak ruangan khusus apa gitu. Aku nggak tahu. Oh my god. Apa, Aku nggak Jess? tahu sih ini halo apa enggak. Tapi kata si alien itu ini katanya untuk sebagai ritual penyembahan kepada dewa gitu. Maksudnya balik lagi yang tadi dong. Jadi bangunan ini dibuat Piramid. iya untuk sebagai tanda ritual dan penyembahan untuk Dewa. dewa. Gimana tuh? Ini sebenarnya alien ini dia makhluk. AI dia tuh. Enggak, bukan alien ini. Alien yang di situ tuh si Anubis dan kawan-kawan itu sebenarnya dia makhluk supernatural, physically, Pantas ada metafisika. Fisik. Zaman itu physical. Iya, zaman itu Gua masih. cukup tutup buku aja ya. Ada beberapa ruangan yang aku lihat Gua bingung pas juga, dia Bang. jelasin gitu kan, aku lihat kan dia jelasin itu harus khusus untuk apa gitu. Dibangunnya harus gini tapi manusianya sebenarnya nggak ngerti. Nggak ngerti, Lin. Kayak pelongo-pelongo gitu Iya. tapi manut gitu. Manut terus kayak disuruh buat. Tapi itu ruangan khususnya itu emang khusus untuk para astral yang ada tujuan tertentu. Bisa ya. Terus lucunya para alien itu, gue dapet abstrak, mereka suka kacang produk planet bumi. Yang jelas gini,
untuk membuka pintu galaksi, bukan dimensi, galaksi. Piramid inilah apanya? Tempat ritualnya. Iya, ritual. Portal. Portal. Maksudnya istilahnya portal pintu galaksi. Dia bilang, tetapi seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, fisikmu akan hangus karena ini tidak didesain untuk manusia katanya. Siapa juga yang mau buka? Bukan, maksudnya misalnya ada orang yang pengen teleport ke bintang lain atau apa. Mungkin alien dengan ras tertentu, desain tertentu bisa gitu. Jadi dia ngomong ke manusia, ini untuk dewa, tapi kayak taking advantage gitu loh. Tuh. Tapi ya dewanya dalam artian itu manipulasi kali sebenarnya. Iya, jadi manusianya manut-manut aja karena kan dianggapnya nyuruh dewa, Betul. disuruh dewa. Bisa Padahal jadi memang bukan. alien itu dia menganggap diri dia dewa kali. Iya nggak sih, karena manut-manut aja. Ya udah. Kalau yang jelasin itu dia cuma pesuruh, dia tahu Iya, diri. pesuruh. Dia tahu posisi kayak pokoknya disuruh atasan pokoknya harus gini-gini. Dia bukan yang teratas. Bukan. Masih ada mandor atasnya Dia lagi. bawahan kan. Bawahan doang. Bawahan yang benar-benar literally yang paling rendah sebenarnya. Wah, ini zaman dulu banget loh, sebelum Masehi loh. Pantesan inkubus itu. Kayak benda itu ada di piramid deh, buat media buat pengaktifan galaksi itu. Oke, cukup sih. Cukup lah. Zi, lo simpen alamat dimensi ini ya. Terus yang dikorbanin salah satunya raja Mas Will lanjutin. di Raja, Mesir. si Firaun itu kan. Iya. Jadi agak sedikit berbau kedok sih yang aku cium ya. Dibilang ini salah satu persembahan kami juga untuk raja. Nah, Dia ngomongnya kayak Padahal yang dikorbanin raja. Salah satunya rajanya juga matinya juga sebenarnya karena supernatural sih. Ya itu backfire tadi itu. Tapi si alien dibohongin. Si alien itu mainnya supernatural juga dong. Teknologi dia bilang. Ada teknologi yang kalian belum paham pada masa itu katanya. Ya, kita ngiranya supernatural ya, bener juga sih. Gue balik duluan. Kenapa bang? Gak kuat bang? Lewat. Udah capek lo? balik yuk. Yuk balik, alright. Balik kakak balik ya. 1, 2, 3. Kita closing. Oke, kalau gitu kita langsung gimana untuk kita sedikit flashback dulu lah ya perjalanan kita selama 2 part. Ini kayaknya udah mau masuk 3 part ya, kayaknya nggak tahu juga ya bakal jadi 3 part atau 2 part. Tapi seru banget. Oke, ini menurut gue juga salah satu konten yang Detektif Astral is back. Inilah konten kita sebenarnya, guys, gitu kan. Tapi mungkin kita membuat sebuah konten-konten yang lain sebelumnya biar istilahnya biar nggak bosan aja. Sama ya mungkin ditakutkan bahwa kalian persepsinya bahwa ya kita ngibul-ngibul lah ataupun pakai skrip lah gitu kan. Tidak, karena kalau kalian tahu dari awal sampai akhir kita juga kedatangan tamu di sini. Boleh masuk kamera sedikit kayak hai gitu. Itu gak kelihatan. Jadi ada penontonnya di sini. Istilahnya yang nonton kita juga pada hari ini. Say hi aja. Hai gitu. Ngomong-ngomong. Dari situ aja. Hai. Itu tangannya satu tadi. Satu lagi. Ada 2. Jadi ada 2 orang di studio kita. Ya kita tanpa ada skrip dan lain-lain lah istilahnya. Tapi balik lagi sih, percaya atau tidak itu terserah kalian. Kita tidak, wah enggak lah, kita bisa. Kita nggak mencari keributan lah ya. Dan juga istilahnya juga ya cukuplah kalau kalian mendapat nilai-nilai poin. Istilahnya kita memberikan poin-poin positif, diambil yang negatif buang, dan juga hiburan. Karena gue sendiri yang orang yang nggak bisa nih, kan kalian yang asal projection seru loh, seru gak? Ngomong loh, seru gak? Seru. Nah gitu. Malu-malu guys. Oke, tapi kalau gitu langsung aja kita agak flashback dikit dulu. Tadi awalnya kita ingin mencari yang namanya sebuah chamber yang dimana itu berisi sebuah rahasia di dunia ini gitu kan. Tapi di part 1 tadi kita malah ya istilahnya kena jebakan Batman lah ya, dengan cara jeniusnya Bang Adam. Tapi ya anggaplah positifnya ya kan, si Elin bisa main kepala Medusa gitu. Ya. Kalau orang ngeliat pasti freak out sih. Ini Medusa cuma kita nggak tahu namanya ya, tapi dia sejenis kayak Medusa yang kita tahu gitu kan. Nah terus dari situ akhirnya kita masuk ke part 2 yang dimana kita memakai cara baru. Di situ kita ketemu lah sebuah hall ya kan, yang dimana di situ hall tersebut ya agak aneh aja sih gitu kan, yang di tengah-tengah ya jatuhnya di kepala ya, di mulut ya. Di kepala dulu gitu. Iya, di kepala itu berisi sebuah
demon dan juga soul-soul yang memang menuju ke piramida. Kita pun dapat poin bahwa memang di piramida ada something gitu kan. Mungkin ke depannya kita nggak tahu akan buat next episode ke piramida tersebut, karena piramida banyak nih. Mana yang akan kita coba ATI lagi dan coba kita teliti gitu kan, kita nggak tahu juga. Dan akhirnya malah di part ketiga tadi kita akhirnya ketemu tujuan kita, yaitu adalah si nggak asik record itulah. Alah, nggak asik. Ternyata emang nggak asik sih kalau dipajang terus Bang. Nggak asik, bener kan? Ataupun istilahnya the chamber of secret-nya lah. Di situ ada sebuah kayak AI yang ternyata itu ada alien. Iya. Dan kita dapat poin bahwa memang ternyata alien itu membantu, ya kan? Sebuah kuat membantu ya. Membantu prosesi yang memanfaatkan sih sebenarnya orang pada zamannya waktu dahulu untuk membuat yang namanya si piramid-piramid itu dan lain-lainnya lah, termasuk peradaban. Kalau gue bisa bilang peradaban gak sih, karena dia gimana caranya ada air, tanaman dan lain itu dia membantu juga sih. Iya, terus aku ngelihat apa namanya tadi kayak tumbuhan, terus kayak struktur bangunan-bangunan pas zaman itu jadi rapi banget karena mereka salah satunya bantuannya. Jadi kayak benar-benar strategis, dan menurut aku ini kayak udah berkembang banget ya, padahal itu kan berapa ribu tahun yang lalu kan kejadiannya. Betul. Apalagi piramid itu, dan gue nggak bisa pikirnya adalah yang tadi Transformer itu loh Bang. Itu kok di film sama ya? Justru itu. Iya, maksudnya dapat idenya dari mana ya? Gue kaget itu kok. Ini jujur ya, ini gila sih. Tuh, chamber itu kan pasti ada di kubu kiri. Iya nggak sih Bang? Iya, nggak usah mikirin lah. Yang penting chamber. Sebenarnya AI itu kan artificial intelligence memory istilahnya. Adanya orang yang masuk situ udah bukan kita doang kan sebelumnya untuk mengulik-ulik informasi di situ kan. Jadi kalau fisik mungkin nggak tahu ya, tapi fisik kalau ya, astral, maksudnya astral bisa jadi. Perhaps. Dan itu yang membuat ya mungkin dari ide-ide film-film. Enggak, tapi kok sama persis gitu loh. Jadi intinya bukan simbol sih. Bangunan piramid itu adalah tempat dimana kalau kita membuka pintu galaksi dunia. Gitu loh. Jadi tapi gue rasa pintu galaksi itu ketutup, tapi gue nggak tahu kuncinya gimana gitu loh. Mau diaktifinnya gimana itu? Diaktifinnya gimana gitu loh. Gue baru tahu. Dan tadi ada rahasia yang sebenarnya belum lo mau ituin di konten kan. Boleh kasih sepercik nggak Bang tentang apa? Sepercik aja. Intinya ada cara pengaktifannya Bang. Dan gue tahu sedikit sih. Oh udahlah jangan. Makanya gue pengen nangis, kayaknya gue belum kuat nih mau di buku. Gue pikir ini bercandaan kan, halusinasi nggak apa-apa. Tapi setelah tahu itu gue pengen kayak nangis, kayak oh ini nggak siap nih, ini nggak bener nih. Makanya gue udah, tapi alamatnya gue catat sih. Nggak bener. Tapi alamatnya gue catat sih. Oke, jadi gue kepo lagi ya, bangke. Nanti di saat gue lagi tenang, kita curi buku itu. Kita bener-bener lu ngapain kata-kata wah di pas muka aja gue udah keluar sama Jesslyn, gue masih di sini. Ini muka Adam nih, gue masih di sini. Gue nggak rela gue pulang gitu. Gue sampai mother father nih orangnya. Yang tadi yang dari Paul itu ya. Iya, lu mesti lihat muka dia kayak gue masih di sini. Dia kayak gini, gue masih di sini. Jadi ngeluarin senjata. Gue gini aja, gue bekep dia ngomong. Gue udah capek-capek keluar. Enggak, makasih ya. Kita adalah fungsi preman di sini. Coba keluar kau dari kita berempat. Bro, ini hantam ya. Aduh, gak ada. Yang hantam-hantam cara preman kan dia. Pas dia udah begini, yang dimana terus banyak yang ngepung kan. Dalam hati gue salah sendiri. Mas Wil tolong gak? Mau masuk lagi dah. Gue lagi yang kena basiannya. Aduh. Dengan begini kan kita pulang bawa informasi cukup lah, lumayan lah. Buat pribadi gue juga, gue dapat informasi nih gitu, informasi buat next penelitian gue pribadi. Gue gak nyangka aja sih kalau gitu ceritanya gitu loh. Oke, lanjut. Tutup aja ya, aku capek. Siap. Oke deh, kalau kayak gitu di sini Jesslyn sudah lelah. Tadinya kita mau next lanjut konten kedua, tapi tidak cukup. Kita tidak cukup tenaga karena ini ternyata memang berat banget. Karena kita juga dari awal udah mikir sih, ini pasti berat sih. Ini pasti berat karena berbau-bau kubu kiri juga kan. Ya, so far itulah yang bisa kita ketahui dari poin-poinnya di sini dari HCI kita spesial Mesir. Oke lah, jadi intinya kita terserah kalian lah mau menganggap kita memang halu atau apa atau kayak gimana. Karena gue yakin setiap manusia mau itu di kubu kiri, di kubu kanan, tengah-tengah alias abu-abu, gue yakin mereka punya persepsi mereka sendiri-sendiri, punya ilmunya sendiri-sendiri, punya tingkatan kepintaran tanda kutip ya, yang bisa dimiliki sendiri-sendiri juga. Kita tidak bisa mematok salah betul, karena gue yakin kita aja yang manusia aja masih ada salah dan
betulnya kan di atas langit ada langit. Lu pintar matematika, tapi gue yakin di atasnya lagi ada lagi yang lebih pintar matematika. Ya kan? Tapi kalau lu udah menganggap diri lu mungkin yang paling pintar, ya bisa jadi ya di atasnya lagi ada lagi, ya kan, kita unos. Ya better, makanya kita apa ya bisa dibilang ya, kita kembalikan kepada para viewers semua di sini untuk menilai kita. Jadi ambil aja hiburannya. Sumpah gue aja terhibur kok. Ya misalnya gue nggak ngerti apa-apa, gue orang biasa, gue nggak kayak mereka yang sangat spesial pakai telur. Bener-bener gue merasa terhibur. Semoga kalian merasa terhibur juga. Dan terima kasih buat Jesselyn, Black Jesselyn, Aileen, Bro Willy, Adam. ya. Makasih ya rusuhnya hari ini ya. Tapi tanpa Bang Adam rusuhnya jadi nggak bisa nembus banyak rahasia sih. Kalau gue makasih ya. Makasih ya. Tempat selesai ini gue pengen nonton Transformers terus. Kok bisa gitu? Kok sama? Ya, Aduh, dan pasti kita menunggu requestan kalian juga, ataupun cerita-cerita, ataupun misalkan kayak Bang, ini ada cerita menarik gitu kan. Jangan kasih temanya juga, tapi kalau bisa kasih source-nya juga, dan juga berita-berita biar kita baca juga dan teliti juga. Langsung aja email di sini di @detektifastra@gmail.com. Mau link YouTube kayak Kak bahas ini Kak, ini link YouTube-nya detailnya di sini, boleh nggak apa-apa. Jadi kita tuh tahu landasannya, terus langsung oh ini wah kayak menarik nih gitu kan. Itu akan sangat membantu kita untuk memilih konten yang akan kita kontenkan. Jadi jangan sekedar list doang ya Kak, ini ya. Iya, kasih juga dong sumbernya gitu kan. Masalahnya gue harus yang neliti dulu kan. Ini bagus apa enggak? Oh guys, ini menarik. Baru gue lempar ke tim nih gitu kan. Kalau ternyata memang bau-bau supranaturalnya oke, baru kita hajar. Gitu ya cara kerja kita gitu guys. So kalau kayak gitu kita tunggu, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di sini. Dan juga pastinya jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan juga bunyikan tombol apa nih? Yang di sini lonceng ya kan, buat kalian bisa update selalu konten-konten kita. Terima kasih buat semuanya yang udah mensupport ataupun yang menghina atau menghaterskan kita juga, kita terima semuanya. Terima kasih sudah menonton Detektif Astral. Kalau gitu, sampai jumpa dan salam Detektif Astral. Gua Hal Misterius dengan cara khusus.